Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin. Ikhwani wa akhwati, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih dalam materi Shoroh 2. Insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan memulai pembahasan sebenarnya berkaitan dengan Shoroh 2. Kalau kemarin kita sampaikan beberapa muqaddimah terkait dengan Shoroh 2 ini, ada definisi dari shoroh, kemudian ada bagian-bagian kalimat, kemudian sebagian contoh dan lain sebagainya. Ini telah kita sampaikan di pertemuan pertama sebagai muqaddimah atau pengantar dari mata kuliah Shoroh 2. Mungkin di sini ada sedikit tambahan penyempurna dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin, ya. Di ringkasan juga sudah saya sertakan terkait dengan penjelasan dari kalimah yang menjadi objek dari Shoroh 2, ya. Kita kemarin sampaikan bahwa yang dibahas oleh shoroh adalah kalimah, kan seperti itu. Cuma di sini saya ingin sampaikan atau berikan tambahan, ya, bahwa yang dimaksud dengan kalimah di sini adalah kalimah fiil dan isim saja, yaitu ilmu shoroh hanya membahas kalimah fiil dan isim, ya. Kemarin kita sudah sampaikan pembahasan berkaitan dengan pembagian kalimah. Kalimah ada fiil, ada isim, ada huruf, dan ilmu shoroh hanya membahas fiil dan isim, tidak membahas huruf. Kenapa? Karena tidak ditemukan adanya perubahan yang terjadi di huruf sehingga memberikan makna baru, ya. Karena kemarin dalam definisi ilmu shoroh kita menyebutkan bahwa ilmu yang membahas tentang bentuk kalimah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Sedangkan huruf ini tidak ada perubahan di dalam diri kalimah huruf, sehingga tidak terkait dengan ilmu shoroh. Hanya fiil dan isim saja yang mengalami perubahan sehingga memberikan makna yang baru. Ini adalah tambahan dari apa yang sudah kemarin kita sampaikan. Objek dari ilmu shoroh adalah kalimah. Adapun kalimah apa saja? Kalimah fiil dan isim saja, tidak termasuk dari kalimah huruf. Kemudian sekali lagi bahwa Shoroh 2 ini hanya membahas kalimah isim, ya. Kalimah fiil tidak dibahas dalam Shoroh 2, tapi sudah dibahas dalam Shoroh 1 di semester pertama. Pada semester kedua ini insya Allah dalam satu semester kita akan membahas sebagian yang sudah disusun oleh Jami'ah Al-Mustafa berkaitan dengan isim apa saja yang perlu disampaikan dalam pembahasan atau mata kuliah Shoroh 2. Sudah, nanti kita akan bahas satu per satu. Kemudian kita sedikit singgung kembali berkaitan dengan isim, ya. Kalau kemarin definisi yang sudah kita sampaikan, mungkin sebagian dari kita agak bingung dalam memahami sebuah definisi. Tapi kalau kita melihat contoh, ya, seperti ini kita tuliskan, mungkin agak lebih mudah ketika mempraktekkan atau mendeteksi mana isim mana bukan, ya, sehingga akan bisa dibedakan ketika kita membaca sebuah kitab atau mendengar ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Contoh dari isim apa? Seperti nama orang, ya, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda, sifat, ya, kemudian warna, tempat, waktu, sesuatu, keadaan dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk dari isim. Nama orang seperti Muhammadun, ya. Nama hewan seperti apa? Bakorun, ya, Jamalun dan lainnya. Tumbuhan sajarun misalnya, Zahratun dan lain sebagainya. Benda seperti, maksudnya benda itu benda mati, ya, seperti Hajarun, ya, Nahrun dan lainnya, Ardun. Kemudian sifat seperti apa? Jamil, warna abiyat, ya, tempat seperti al-masjidu atau masjidun, madrasatun, waktu misalnya naharun dan lainnya. Sesuatu, ya, sesuatu seperti benda tadi, keadaan maksudnya itu seperti misalnya keadaan bahagia itu apa dalam bahasa Arab? Sa'adah atau farahun dan lainnya. Wujud, ya,
Yang di sini saya ingin sedikit sampaikan maksud dari wujud di sini apa? Bukankah semua ini ada wujud? Memang semua ini adalah wujud. Namun di sini saya ingin bedakan wujud yang di sini adalah seperti kita mau menyebut nama Allah atau ilahun ya. Namanya, kalimatnya bukan hakikat dari wujudnya. Nama Allah itu kan bukan termasuk dari manusia, bukan hewan, bukan benda. Kalau semua ini adalah makhluk. Dan sang khalik juga termasuk isim, kalimahnya yang dimaksud dengan isim di sini. Kita tidak membahas wujud dari hakikat wujud Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalimah ketika kita menggunakan Allah atau menyebut nama Allah, kalimat Allah itu juga termasuk dari isim dah. Ilahun menjadi Allahu. Seperti malaikat juga. Malaikat kalimahnya, kalimat malaika adalah termasuk dari isim juga, bukan fi'il, bukan huruf. Ini yang dimaksud dari keterangan wujud seperti itu. Kemudian tanda-tandanya juga sudah kita sampaikan, ada tanwin, lam, dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya ingin sedikit tambahkan contoh-contoh ya, selain yang sudah ada di sini, dan nanti akan kita minta teman-teman untuk mencari contoh lain yang selain sudah kita sampaikan di kelas atau di catatan yang sudah kita share di grup, insya Allah. Ya, mungkin kita bikin coretan supaya lebih jelas penulisan dan penyebutan dari kalimat yang kita contohkan ya. Misalnya contoh lain yang sudah ada seperti misalnya kalau kita mau menyebut benda ya, tadi ada syajarun ya. Syajarun ya. Pohon ya, syajaratun juga. Bahrun, apa bahrun? Bahrun adalah laut ya. Nahrun, sungai ya. Ardun ya, ardun adalah bumi. Kemudian apa lagi? Sama langit. Kemudian apa lagi? Syamsun, matahari dan lain sebagainya. Ini adalah benda-benda selain manusia dan binatang. Yang manusia seperti apa? Tadi Muhammad sudah. Muhammad, ada Ali ya. Kemudian ada Fatimah, ada Khadijah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari nama orang ya. Kemudian selain nama orang dan benda seperti tadi kita menyebutkan ada keadaan ya. Keadaan itu seperti kan macam-macam. Ada keadaan yang menyenangkan, ada keadaan yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan seperti sa'adah ya. Sa'adah, semua orang juga pengen sa'adah, bahagia ya. Farahun ya, senang, gembira dan lainnya. Ini adalah isim ya. Kenapa isim? Satu, dia menunjukkan makna kalimat dan memiliki kemarin dalam definisi kalimat adalah lafaz ya, kata yang memiliki makna dan tidak tersusun ya. Syajarun misalnya, kita ambil syajarun, dia adalah kata, ada maknanya ya. Syajarun artinya pohon ya. Ardun artinya bumi. Kata yang ada maknanya dan tidak tersusun, maka ini adalah kalimat. Dan satu tambahan yang membedakan antara isim dan fi'il kemarin. Kalau fi'il, kata memiliki makna dan terkait dengan waktu ya. Kemarin, tadi, sekarang, besok, itu adalah waktu. Maka itu termasuk dari fi'il. Sedangkan kalau kita melihat syajarun ya, kalimat syajarun ini dia tidak ada hubungannya dengan waktu ya, nggak ada hubungannya dengan waktu. Kalau tidak ada hubungannya dengan waktu, maka dia termasuk dari isim kan, seperti itu. Isim, kalimat, kemudian bermakna, nggak ada hubungannya dengan waktu. Dan mufrad kemarin ya, ada tambahannya. Mufrad itu maksudnya dia tidak murakkab ya. Murakkab seperti katakanlah seperti Ja'a Muhammadun ya.
ini masing-masing kalimat, tapi kalau satu komponen seperti ini dia tidak kalimat, tapi apa? Nanti adalah penyebutannya ada kalam, ada kalim ya. Atau misalnya begini, ini juga termasuk dari tarkib atau murakkab. Ada komponennya, tidak hanya satu, maka dia ini tidak disebut dengan kalimah ya, dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas secara lebih detail lagi di pembahasan nahwu ya. Artinya kalau kita ada kata kemudian memiliki makna dan tidak tersusun ya, dan tidak ada hubungannya dengan waktu, maka dia termasuk dari isim. Ini adalah sebagian contoh, nanti kita akan meminta kepada teman-teman untuk mencari contoh-contoh lain, bisa dicari di Al-Quran, di kamus atau di hadis ya, sehingga nanti kalau kita sudah bisa mendeteksi ini kalimat apa, maka bisa masing-masing bisa mengukur apakah kita sudah paham atau belum begitu. Kalau misalnya masih ada yang keliru, maka berarti nanti tinggal dibaca lagi, didiskusikan dan latihan. Insya Allah akan memahami dari materi yang sudah kita sampaikan. Insya Allah mudah, nggak susah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan baru, yaitu pembahasan sebenarnya dari sorof 2 ya. Kemarin ini adalah muqaddimah, sedangkan ini insya Allah pada kesempatan kali ini dan satu semester ke depan kita akan membahas satu persatu dari apa yang sudah ditentukan dari Mustafa, yaitu silabus yang berkaitan dengan sorof 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istilah ya, pembagian dari isim. Ada isim itu dibagi dengan jenis dengan berbagai macam jenis, dan semua masing-masing pembagian ini nanti ada namanya standar atau sudut pandang. Dari sudut pandang apa sebuah kalimat isim ini dibagi sehingga menjadi bagian yang bermacam-macam ya. Nanti ada pembagian dari jenis ya, berdasarkan gender ya, nanti ada berdasarkan ta'rif dan nakirah, ada ma'rifah dan nakirah, berdasarkan jumlah, nanti ada mufrad, kemudian musanna dan jama'. Itu nanti berkaitan dengan atas dasar apa isim dibagi, kan begitu. Perbedaan sudut pandang akan menjadikan perbedaan bagian ya, seperti ini. Nanti kita akan bahas mudzakkar dan mu'annas, ini adalah bagian dari isim kalau dilihat dari sudut pandang gender atau jenis kelamin, kan gitu. Mudzakkar dan mu'annas ya. Sebagian mungkin sudah pernah mendengar ya istilah mudzakkar dan mu'annas ya, tapi mungkin sebagian juga ada yang belum, sehingga kita mulai dari paling dasar dan nanti kita bisa contohkan dengan apa yang sudah kita pelajari dari definisi mudzakkar dan mu'annas. Ya, ini sebenarnya definisi yang saya sertakan ini bukan definisi yang lengkap seperti kitab-kitab adabiyah yang berkembang ya, tapi ini hanya membantu kita dalam memahami ketika kita mendeteksi sebuah kalimat isim ya. Kita sebutkan di sini isim mudzakkar ya, isim yang tidak memiliki tanda mu'annas ya. Nanti di pertemuan-pertemuan terakhir ya, menginjak pertemuan-pertemuan akhir, kita akan sampaikan beberapa hal terkait dengan isim maksur, isim mangkus dan lain sebagainya. Ternyata tidak semua yang tidak memiliki tanda muannas ini ya, tidak semua yang tidak memiliki tanda muannas ini mudzakkar ya. Nanti juga ada mu'annas macam-macamnya. Mu'annas ada yang memiliki tanda, ada yang tidak, nanti kita sebutkan. Cuma kita di sini ingin menyebutkan secara sederhana bahwa isim ketika dia tidak ada tanda mu'annasnya maka dia mudzakkar. Ini kita pegang dulu, baru nanti kita akan jabarkan. Atau laki-laki. Mudzakkar itu bisa disebut dengan laki-laki ya, atau jantan begitu. Isim mudzakkar adalah isim yang tidak memiliki tanda mu'annas. Nanti di sini juga akan kita sebutkan tanda-tanda mu'annas itu apa saja. Kemudian isim mu'annas ya, lawannya mudzakkar adalah
muannas ya. Isim muannas adalah isim yang memiliki tanda muannas, namun kadang ada yang tidak bertanda ya. Tadi sudah kita sampaikan. Ada kalanya isim muannas ini tidak memiliki tanda muannas, tapi termasuk dari kategori isim muannas. Diketahui dari penggunaannya dalam bahasa Arab. Karena nanti dalam bahasa Arab seperti dalam pembahasan sorof itu, pembahasan nahwu itu ada yang namanya domir. Ketika sebuah domir ya kembali kepada kalimah ya, bentuk domir nanti kan macam-macam ya, ada 14 domir ya. Nanti domir ada ha, ada hu ya, seperti itu. Kalau misalnya katakanlah dia domir ha, maka dia menunjukkan mu'annas kembali kepada sebuah kalimat dan kalimat tersebut itu tidak memiliki tanda, maka kalimat itu adalah kalimat mu'annas seperti itu. Dalam yang dimaksud dengan penggunaan di sini. Nanti secara lebih detailnya akan dibahas di nahwu berkaitan dengan domir dalam bahasa Arab. Domir adalah kata ganti ya. Jadi sekali lagi bahwa isim mudzakkar adalah isim yang tidak memiliki tanda taknis, ada tanda mu'annas. Isim mu'annas adalah isim yang memiliki tanda mu'annas. Apa saja tanda mu'annas? Ada 3 tanda mu'annas. Tanda mu'annas ada 3. Ta, ya, layina atau alif maksurah. Penyebutan yang benar adalah alif maksurah. Seperti ya, tapi tidak ada titiknya ya. Alif maksurah, begitu. Kemudian hamzah, alif dan hamzah, alif mamdudah. Ini satu paket ya, alif sama hamzah ini satu paket disebut dengan alif mamdudah. Tak marbutoh, tak yang bundar ini ya, tak yang bundar, bukan tak yang lurus, tidak seperti, bukan tak yang seperti ba, tapi tak yang bundar. Yang menjadi tanda dari muannas adalah tak yang bundar, bukan tak yang seperti ba, yang titik 2 itu. Contohnya seperti apa? Banyak sekali, di sini hanya kita sabtakan 2 saja. Fatimah madrasah ya. Kalau kita melihat di sini akhirnya ya, tanda itu, tanda mu'annas itu diletakkan di paling akhir ya, paling ujung ya, paling terakhir. Fatimah di sini ternyata kalau kita melihat huruf terakhirnya adalah huruf tak yang bundar, tak marbutoh ya. Maka kata Fatimah ini adalah mu'annas ya. Madrasah, kata madrasah huruf terakhirnya juga ada tak bundarnya, maka dia muannas ya. Contoh yang nggak ada taknya seperti apa, yang misalnya yang tidak terdapat tanda taknya seperti ini, Muhammadun, Talibun, Masjidun, Kitabun, Jamalun. Kalau kita melihat semuanya ini di huruf akhirnya nggak ada tak marbutohnya, maka kalau dia tidak ada tak marbutohnya, maka dia mudzakkar. Tapi sekali lagi tidak semua yang tidak memiliki tanda taknis itu otomatis mudzakkar. Nanti kita akan sebutkan macam-macam dari mudzakkar dan muannas. Kemudian tanda yang kedua dari tanda-tanda taknis atau tanda-tanda muannas. Sebuah kalimat disebut dengan muannas kalau di akhirnya ada huruf seperti ini. Alif maksurah namanya. Alif maksurah ya, atau alif layinah ya, bisa kadang orang menyebutnya seperti itu. Misal kubra sugro ya, kubra sugro. Kalau yang kubra artinya adalah besar ya, sugro kecil. Kalau kita menggunakan yang mudzakkar kabir ya, yang mudzakkar dari sugro sogir. Berhubung dia menunjukkan makna muannas dan tandanya seperti ini, maka ini termasuk kategori isim yang muannas. Kemudian tanda yang ketiga adalah alif dan hamzah di satu paket. Ketika ada kalimat di belakangnya ada alif dan hamzah seperti ini ya, maka dia adalah muannas. Dan sekali lagi nanti di akhir ya pembahasan sorof 2, di akhir pembahasan sorof 2 kita akan lebih paparkan ada jenis-jenis isim yang mirip seperti ini ya, alif sama hamzah, kemudian ada alif maksurah. Tapi ternyata dia bukan termasuk dari isim mu'annas ya. Nanti kita akan sampaikan apa saja dan penyebutannya apa itu nanti insya Allah akan kita sampaikan. Tapi sementara ini kalau kita melihat ada kalimat memiliki salah satu dari tanda ini, maka kalimat itu atau isim itu adalah isim mu'annas. Kalau tidak ada tandanya seperti ini, maka ya dia adalah mudzakkar laki-laki. Kalau muannas perempuan, mudzakkar
laki-laki. Mu'annas seperti Fatimah, madrasah, kubra, sughra, zahra, bayda. Mudzakkar seperti Muhammadun, talibun, masjidun, kitabun, jamalun. Artinya di bawahnya sudah tertera. Kitabun, apalagi maidanun, kemudian apalagi syari'un dan lainnya. Ini adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada salah satu dari tanda muannas, yaitu ta marbuto, alif maksuro, alif mamdudah, alif dan hamzah. Ini adalah perbedaan antara isim mudzakkar dan isim muannas. Ya, kemudian selanjutnya ya, isim. Ini kan tadi sudah kita baca ya. Kita baca sesuai dengan ringkasan ini, isim berdasarkan gender ya. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar tadi adalah laki-laki, muannas perempuan. Contohnya mudzakkar, Muhammadun, talibun, masjidun, kitabun, jamalun. Kenapa dia mudzakkar? Kenapa dia dikategorikan atau disebut dengan mudzakkar? Karena tidak ada tanda taknisnya, tidak ada tanda muannasnya dari salah satu tiga ini. Kemudian isim juga dibagi menjadi muannas ya. Apa contohnya? Khadijah, Thalibah, madrasah, sayyarah, naqah ya. Ini adalah muannas, dan di mana kalau kita melihat huruf terakhirnya berubah salah satu dari tanda taknis ya, yang pertama ya. Seperti Khadijah, ta, Thalibah ada taknya, madrasah juga ada taknya, sayyarah, naqah. Ini semua adalah isim muannas karena ada tanda taknisnya, tanda muannasnya. Nanti ini juga akan kita jadikan sebagai tugas ya, sebenarnya bukan tugas tapi bahan latihan untuk kita supaya terbiasa mendeteksi dengan mudah mana mudzakkar, mana muannas ya. Nanti kita akan tuliskan tugas seperti apa yang perlu teman-teman kerjakan ya, supaya kita terbantu dalam memahami ringkasan yang sudah ada ini. Kemudian ya nanti juga kita akan sedikit coret-coret ya, insya Allah setelah kita tuntaskan menerangkan dari modul yang sudah ada ini. Ini sebenarnya adalah pembahasan sudah dibahas di Nahwu berkaitan dengan mu'rab dan mabni. Cuma ada salahnya kita sedikit selipkan ya berkaitan dengan pembagian isim ya. Jika isim ya berdasarkan keadaan huruf akhir ya. Kalau tadi berdasarkan gender, sebenarnya huruf akhir ini tidak tepat ya keadaannya. Kalau huruf akhir nanti ada namanya isim maksur, isim mamdud, isim mangkus, itu nanti di akhir pembelajaran atau akhir mata kuliah Syarah 2 nanti kita insya Allah akan sampaikan. Berdasarkan keadaan huruf akhir, keadaan maksudnya apa? Nanti keadaan itu apakah dia berubah atau tidak, seperti itu. Kalau dia berubah maka disebut dengan mu'rab. Kalau dia tidak berubah tetap maka mabni. Itu sederhananya seperti itu. Jadi sebuah isim apa saja ya, mau mudzakkar, mau muannas, dilihat dari keadaan huruf akhirnya dibagi menjadi dua. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Mu'rab adalah isim yang berubah bentuk akhirnya karena perubahan amil yang ada di posisi sebelumnya. Amil itu sebuah faktor yang mempengaruhi kondisi atau keadaan akhir sebuah kalimat, itu amil. Amil nanti ada macam-macam, ada yang berupa huruf, ada yang berupa kalimat, ada yang berupa susunan dan lain sebagainya, itu adalah amil. Jika ada sebuah amil menuntut sebuah kalimat, apakah dia rofa atau jar atau mansub, itu disebut dengan amil. Seperti ja'a, ini kalimat fi'il. Ja'a adalah fi'il, dia selalu membutuhkan namanya fa'il ya, kalau fi'il ma'lum ya. Kalau fi'il ma'lum dia selalu membutuhkan namanya fa'il. Fa'il nanti di Nahwu juga disebutkan hukumnya adalah rafa, maka isim yang jatuh setelah fi'il harus dibaca rafa. Kebetulan di sini adalah isim mufrad dan mudzakkar ya, dan kedudukannya sebagai fa'il, maka dia harokatnya harus dhamma seperti itu. Maka
karena dia isim fa'il dibacanya rofa. Ini yang dimaksud dengan perubahan bentuk akhir sebuah kalimat. Kalau kita nanti perhatikan ya, nanti secara lebih dalam lagi sudah atau akan dibahas di nahwu ya. Ini di sini kita hanya mengutip sebagian untuk memperkenalkan bahwa kalimat ini bisa berubah-berubah tergantung amil sebelumnya dengan penjelasan amil tadi. Nanti kalau masih ada yang belum jelas berkaitan dengan amil bisa kita diskusikan di kelas online atau bisa disampaikan di grup ya. Masih mu'rab yaitu isim yang berubah bentuk akhirnya karena perubahan amil yang ada di posisi sebelumnya ya. Kita ambil kata Muhammad ya, kata Muhammad ini. Di sini ya kita sudah cantumkan harokatnya ya. Kalau kita melihat kitab-kitab bahasa Arab itu sebagian besar kan nggak ada harokatnya ya. Cuma kalau kita sudah mengetahui kaedahnya tanpa ada harokatnya pun kita bisa membaca Muhammadunkah, Muhammadin atau Muhammadan. Dan di sini ya ternyata Muhammad ini dibaca Muhammadun. Kenapa? Dia adalah fa'il ya. Kenapa dia fa'il dan apa yang menyebabkan dia dibaca rofa? Yang menyebabkan adalah fi'il sebelumnya, di mana tadi sudah kita sampaikan fi'il selalu membutuhkan namanya fa'il. Dan fa'il dia harus dibaca rofa. Rofa ketika dia mufrad tandanya adalah doma, sehingga bacanya adalah Muhammadun. Ja'a Muhammadun, begitu ya. Kalau ini Muhammadan, kenapa? Sebelumnya ada fi'il dan fa'il. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan di sini posisinya sebagai maf'ul bih. Dalam nahwu nanti disebutkan bahwa maf'ul bih hukumnya adalah nasab. Salah satu tanda nasab adalah fathah. Maka Muhammad di sini dibaca Muhammadan, tidak lagi Muhammadun. Kalau Muhammadun tadi dia karena fa'il, Muhammadan di sini karena dia maf'ul bih. Kemudian di sini berbeda lagi. Salam tu ala Muhammadin. Muhammadin dibaca kasroh ya. Kenapa? Sebelumnya ada huruf jarnya. Huruf jar itu ketika masuk kepada sebuah isim, maka isimnya harus dibaca jar. Salah satu tanda jar adalah kasroh. Maka di sini dibaca Muhammadin. Salam tu ala Muhammadin. Ja'a Muhammadun. Muhammad datang. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Salam tu ala Muhammadin. Saya menyampaikan salam kepada Muhammad. Di sini kan berbeda semua ya. Yang pertama doma, ya, kemudian yang kedua fathah, yang ketiga kasro. Satu kalimat yang sama, tapi keadaannya bisa berbeda-beda ya. Dengan nampak seperti ini, maka kalimat seperti ini jenisnya disebut dengan mu'rab. Itu inti dari pembagian atau jenis yang pertama, yaitu isim mu'rab. Jika sebuah kalimat bisa berubah-berubah bentuknya, harokatnya, ya bentuk atau harokatnya, nanti bentuk juga bisa berbeda-beda kalau tanda i'rab itu sebuah huruf. Di sini kebetulan saya ambil hanya tanda yang harokat ya. Kalau berubah-berubah dari doma ke fathah kasroh, maka dia mu'rab. Lawannya mabni. Mabni itu tidak bisa berubah-berubah. Apapun keadaannya, mau rafa, mau nasab, mau jar, itu dia selalu sama, tidak berubah. Dan nanti di nahwu akan dibagi apa saja isim-isim yang mabni. Ada domir, ada isim syaroh, ada isim syarat, ada isim mausul dan istifham. Ini adalah semua isim-isim mabni. Selengkapnya atau lebih dalamnya lagi akan antum pelajari di pembahasan nahwu. Sekali lagi bahwa kalau dia bisa berubah mu'rab, kalau nggak bisa berubah mabni gitu. Kemudian satu lagi ya yang perlu kita kenalkan berkaitan dengan penyebutan istilah yang masih berkaitan dengan isim ya. Dan pembagian isim di sini berdasarkan keadaan huruf akhir lagi ya. Sebentar ini nanti saya revisi dari keterangan ini ya. Tapi bukan berdasarkan keadaan huruf akhir ya, tapi berdasarkan status atau ini nanti kan ada pembagian zat sama makna. Sebenarnya nanti
kita pembagian zat sama makna ini berdasarkan apakah benda itu bisa dilihat atau tidak, itu saja maksudnya. Kalau zat dia ada nampak, ada wujudnya ya, wujudnya nampak. Semua kan wujud, tapi ada yang nampak, ada yang enggak. Kalau yang nampak seperti insanun, hajarun, syajarun, apalagi ardun, syamsun, samaun dan lain sebagainya, itu ada barangnya atau barangnya ada semua, tapi ada kalanya bisa dilihat, ada yang enggak. Kalau bisa dilihat barangnya ya, seperti insan dan hajar, ini disebut dengan isim zat. Ini perlu ada revisi, nanti saya revisi keterangannya, ini salah tulis karena saya ambil dari copy paste ini pembagian dari sebelumnya. Tapi kalau bentuknya dia apa namanya, hal-hal seperti ini ya, tidak nampak wujudnya, tidak nampak barangnya, seperti sa'adah, farah dan lainnya, itu kan hal seperti ini kan tidak bisa diindrakan ya, tidak bisa dilihat. Sa'adah artinya kebahagiaan, ilm adalah ilmu ya, rahmat apa, kasih sayang, ini kan nggak bisa dilihat. Maka isim-isim yang seperti itu tadi disebut dengan isim makna. Kalau bisa dilihat zat, kalau nggak bisa dilihat makna. Ini adalah keterangan yang sederhana tapi bisa mengantarkan kita untuk memahami penyebutan jenis isim yang seperti ini, zat dan makna. Zat bisa dilihat ya, makna tidak bisa dilihat, seperti itu. Kemudian kalau kita kembali ke pembagian isim yang sudah kita bagi menjadi dua, mudzakkar dan muannas, yaitu mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Masing-masing dari pembagian tadi dibagi menjadi dua lagi ya. Mudzakkar ada kalanya hakiki, ada majazi. Muannas juga seperti itu. Muannas ada hakiki, ada muannas majazi. Keterangannya di bawah ini ya. Jadi pembagian mudzakkar dan muannas, jadi keduanya masing-masing dibagi menjadi hakiki sama majazi. Apa itu hakiki, apa majazi? Ya, ini kita akan baca. Nanti di bawah juga saya sertakan beberapa contoh ya, dan juga nanti teman-teman boleh menambahkan contoh lain yang bisa dicari di Al-Qur'an atau di media lainnya. Ya, yang pertama mudzakkar dulu, kita ambil mudzakkar ya. Mudzakkar ada hakiki, ada majazi ya. Tadi sudah kita sampaikan mudzakkar atau muannas itu masing-masing menjadi hakiki dan majazi. Mudzakkar hakiki ya adalah isim mudzakkar yang benar-benar berjenis kelamin laki-laki. Mudzakkar kan tadi laki-laki kita sebutkan ya, muannas perempuan. Mudzakkar hakiki adalah isim mudzakkar yang berjenis kelamin laki-laki sebenarnya. Artinya ya, ini adalah masuk kategori manusia dan binatang, karena hanya manusia dan binatang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, gitu ya. Itu nanti kita apakah jin, malaikat dan lain sebagainya itu tidak berjenis kelamin laki-laki, itu tidak kita bahas ya. Ya, kita ambil yang apa, yang istilahnya sudah biasa kita, yang sudah istilah-istilah yang sudah tidak asing dengan kehidupan kita. Manusia dan binatang. Artinya ketika ada sebuah kalimat menunjukkan makna manusia atau binatang ya, maka kalau dia tidak ada tandanya, tidak ada tanda apa namanya, muannasnya, maka dia adalah mudzakkar hakiki ya. Kenapa? Dia misalnya katakanlah Muhammadun ya, Muhammadun, atau kalau yang binatang seperti Jamalun ya. Jamalun itu dia satu tidak ada tanda taknisnya. Kemudian Jamal ini diartikan sebagai unta ya. Muhammad itu kan laki-laki yang bernama Muhammad. Maka kalimat-kalimat seperti itu disebut dengan mudzakkar yang hakiki ya, karena dia dari jenis laki-laki dan binatang. Kemudian ada kalanya mudzakkar dia disebut dengan majazi ya. Majazi apa? Dihukumi berjenis kelamin laki-laki ya. Dihukumi laki-laki tapi tidak termasuk dari
manusia atau binatang. Seperti apa? Kitabun, maktabun, kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya. Ini dia tidak memiliki tanda muannas, maka dia mudzakkar. Berhubung dia tidak memiliki jenis kelamin, ya, karena bukan manusia, bukan hewan, maka dia disebut dengan majazi. Kalau dia berjenis kelamin, ya, ada kelaminnya, alat kelaminnya, maka dia hakiki. Dan ini hanya terbatas manusia dan hewan. Tapi kalau selain dua ini, manusia atau hewan, ya, bisa apa? Benda-benda lainnya, maka kalau dia tidak ada tanda muannasnya, dia mudzakkar yang majazi, karena dia dihukumi sebagai jenis kelamin laki-laki, mudzakkar majazi, begitu. Muannas juga seperti itu, ada muannas yang hakiki, ada yang majazi. Kalau hakiki, dia benar-benar berjenis kelamin perempuan atau betina, yaitu hanya manusia dan hewan. Manusia seperti apa? Fatimah, Khadijah, kemudian Thalibah, Muslimah, apalagi Zainab dan lain sebagainya. Ini adalah muannas, ya, perempuan, ya. Yang hewan nanti bisa dicari contohnya apa, binatang apa yang termasuk dari muannas, atau nanti di sini ada sudah saya sertakan. Ini sebagian contoh dari muannas, ini muannas hakiki. Kemudian juga dibagi menjadi muannas yang majazi, sama seperti yang mudzakkar majazi, dihukumi berjenis kelamin laki-laki kalau yang mudzakkar. Kalau yang muannas majazi itu dihukumi berjenis kelamin perempuan, ya. Kalau yang hakiki tadi kan manusia dan binatang, kalau majazi benda-benda selain manusia dan binatang. Seperti apa? Ya, ya misalnya matrosatun, kemudian apalagi syajaratun, kemudian apalah dan lain sebagainya, sayyaratun, itu semua adalah muannas, tapi muannasnya yang majazi, karena dia tidak termasuk dari manusia dan hewan, tapi dia termasuk dari muannas. Kenapa? Karena dia memiliki tanda muannas, yaitu salah satu dari tanda muannas tadi ada ta, ya, alif, dan hamzah. Itu adalah tanda-tanda muannas. Zat sudah, makna sudah, kemudian pembagian hakiki dan majazi sudah, ya. Kemudian satu lagi, pembagian muannas. Ini hanya khusus kalimah isim muannas, ya, yang bisa dibagi menjadi lafzi sama maknawi. Jadi muannas, ya, muannas kedua muannas ini kan tadi muannas sudah dibagi menjadi hakiki sama majazi. Muannas baik hakiki sama majazi, ya, baik hakiki ataupun majazi, itu masing-masing juga dibagi menjadi dua. Ada yang lafzi, ada yang maknawi, ya. Lafzi ada tanda muannasnya, ya. Lafzi adalah yang ada tanda muannasnya. Sekali lagi saya baca bahwa muannas baik hakiki maupun majazi dibagi menjadi dua, ya. Lafzi yang ada tanda muannasnya. Yang tanda muannasnya termasuk diantaranya adalah tak, misalnya. Kata Fatimah karena dia ada tanda taknya, maka lafzi. Madrasah karena dia ada taknya, maka lafzi. Fatimah dia hakiki, madrasah majazi. Hakiki kenapa? Fatimah adalah nama perempuan, ya, orang perempuan. Madrasah bukan orang tapi tempat, ya, tapi berhubung dia memiliki tanda tanis, dia masuk kategori muannas yang majazi dan lafzi. Kenapa lafzi? Karena ada tandanya. Fatimah kenapa lafzi? Karena ada tanda tanisnya. Maka disebut dengan muannas hakiki lafzi, muannas majazi lafzi, ya. Muannas lafzi majazi boleh dibalik-balik seperti itu. Kemudian pembagian yang kedua adalah maknawi, ya. Lawannya dari lafzi adalah maknawi. Maknawi itu tidak ada tanda muannasnya, ya. Tadi kita sudah singgung bahwa tidak semua yang nggak ada tanda tanisnya itu mudzakkar. Ada kalanya nggak ada tanda tanisnya tapi dia muannas. Dilihat dari mana? Dari penggunaan bahasa Arab, ya. Nanti kalau misalnya kita baca kitab-kitab atau mendengar, tadi sudah saya sampaikan bahwa di antara caranya adalah melihat domir yang kembali kepada kalimat. Ketika dia domirnya adalah domir muannas, maka kalimat yang dikembalikan tadi, kalau dia meskipun tidak ada tanda tanisnya, maka termasuk dari kalimat yang muannas, isim yang muannas. Isim muannas
Yang maknawi di mana dia tidak ada tanda mu'annas seperti apa? Contoh Zainab. Zainab ini kan nama perempuan ya. Zainab nama perempuan. Meskipun dia tidak ada tanda taknas, tidak ada tanda muannasnya, yaitu salah satu dari tadi dari tanda-tanda muannas tadi. Zainab ini kan nggak ada taknya, nggak ada alifnya, nggak ada alif mamdudahnya, tapi dia dihukumi sebagai muannas. Kenapa? Penggunanya Zainab adalah untuk muannas, untuk orang perempuan, begitu. Maka kalimat yang seperti ini disebut dengan muannas maknawi. Kemudian contoh yang lain selain Zainab, ada Ain. Ain ini oleh orang Arab ya, orang ahli bahasa dikategorikan sebagai muannas ya. Kenapa? Sebabnya diantaranya adalah seluruh mereka menyebutkan bahwa seluruh anggota badan ya, sebagian anggota badan yang berpasangan itu dihukumi sebagai muannas, seperti ain, yadun, rijlun, itu semua muannas. Meskipun dia tidak ada tanda taknisnya atau tidak ada tanda muannasnya, namun dia termasuk ke dalam golongan muannas. Berhubung dia tidak ada tandanya, maka disebut dengan muannas yang maknawi. Berbeda dengan yang atas ada tandanya. Ini berarti muannas yang lafzi. Kalau nggak ada tandanya maknawi, yang ada tandanya lafzi. Jadi muannas ini ya, baik hakiki sama majazi, masing-masing dibagi menjadi dua. Ada yang lafzi, ada maknawi dengan sebagian penjelasan tadi. Nanti kalau misalnya ada tambahan atau revisi, nanti saya akan sertakan di ringkasan ini. Dan nanti teman-teman bisa bertanya di grup atau di kelas yang insya Allah akan kita adakan di pertemuan keempat atau kelima dari pertemuan kelas kita yang ini saya nggak ada ini ya, nggak ada mukhotabnya, jadi saya sendiri ini. Nanti kalau pertemuan kelima atau artinya akhir minggu, akhir bulan, insya Allah kita adakan kelas online ya. Insya Allah teman-teman kalau nggak berhalangan bisa bergabung di kelas untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ya, sebelum kita keluar dari pembahasan dari mudzakkar dan muannas ya, mudzakkar laki-laki, muannas perempuan ya, dengan tadi sudah kita sebagian sampaikan pembahasannya. Contohnya sekarang dari semua pembagian tadi ya, ada contohnya. Ya, nanti bisa dilengkapi ya supaya melatih teman-teman juga seperti pembahasan tadi sudah kita sampaikan. Contoh dari dua pembagian tadi ya, isim jika dilihat dari gendernya itu dibagi menjadi dua ya, satu mudzakkar, kedua muannas ya. Mudzakkar sama muannas dibagi menjadi dua lagi masing-masing, ada hakiki, ada yang majazi. Muannas juga hakiki, majazi. Hakiki Muhammadun muslimun jamalun, yang majazi kitabun masjidun qalamun. Muannas yang hakiki Khadijah muslimah ya, naqoh ya. Majazi madrasah mindoda sayyarah, madrasah sekolah, mindoda meja tulis ya, sayyarah mobil. Ini masing-masing dari contoh pembagian mudzakkar dan muannas dengan masing-masing pembagiannya. Ini adalah pembahasan kita kali ini berkaitan dengan pembagian isim kalau dilihat dari sudut pandang gendernya ya. Sekali lagi bahwa nanti pembagian isim akan macam-macam jenisnya. Kalau kita ambil satu, yaitu isim jika dilihat dari berdasarkan gender, ada isim mudzakkar, kemudian ada isim muannas dengan pembagian masing-masing tadi. Mudzakkar yang ada alamat taknisnya atau tanda taknisnya, muannas yang ada tanisnya. Juga nanti masing-masing dibagi menjadi hakiki dan majazi. Kemudian satu lagi pembagian muannas hakiki maupun majazi dibagi menjadi lafzi dan maknawi dengan keterangan dan contoh yang sudah saya sampaikan. Tadi ada revisi ya, ada revisi yang perlu nanti saya share lagi ringkasan ini. Insya Allah kita akan
perbarui supaya nanti tidak ada kesalahan dalam memahami keterangan yang sudah tulis di ringkasan ini. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, dan nanti saya juga tidak capek-capek untuk mengingatkan, kalau nanti ada pertanyaan atau sanggahan atau apapun yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di grup, di kelas, atau ke nomor pribadi saya. Saya insya Allah dengan senang hati ingin akan menanggapi. Kalaupun nanti kalau saya tidak tahu atau belum tahu jawabannya, itu akan menjadi PR buat saya, dan insya Allah akan saya carikan jawabannya. Kemudian kalau sudah dapat, baru kita sampaikan kepada penanya berkaitan dengan sebuah pertanyaan. Itu mungkin pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.